latihan soal kemarin ya, karena kalian gak ada yang nanya, jadi ibu share aja jawabannya untuk yang soal persamaan kemarin. Ini HP ini cuma satu karena ibu membuktikan ya, masukkan X ini ke dalam sini, jadi yang dapat HP nya cuma satu, ini juga cuma satu, ini juga cuma satu. Nah, ini ibu ada quotes, makasih yang udah ngirim jawaban, tapi sebenarnya tugas kalian tuh hanya memfoto catatan kalian. Latihan ini tuh untuk kalian pelajari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini sebelumnya kita udah belajar persamaan nilai mutlak, ya kan? Sebelum belajar persamaan, kita juga sudah belajar konsep dari nilai mutlak itu apa, hingga masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlaknya. Apa sih yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan? Jika persamaan, maka ditandai dengan tanda sama dengan, ya. Tapi kalau pertidaksamaan ditandai dengan tanda ini, lebih dari. Ini dibacanya lebih dari ya. Kalau ada garis di bawahnya dibacanya lebih dari sama dengan. Kalau ini kurang dari dan ini kurang dari sama dengan. Nah, sifat-sifatnya ada di sini. Dibacanya nomor 1, sifat nomor 1, mutlak X kurang dari A, maka nanti jadinya min A kurang, atau dibacanya X kurang, X lebih dari min A, tapi X juga kurang dari A yang positif. Nanti bisa buat kurang dari yang polos ini atau kurang dari yang ada sama dengan, yang sama aja rumusnya. Nah, ini sifat yang kedua. Kalau dia lebih dari, maka nanti nilai X nya kurang dari negatif A atau X nya lebih dari A. Kalau dia ada tanda mutlak 2 nih, kanan kirinya tanda mutlak, nah pertidaksamaannya di tengah-tengah, maka dua-duanya dikuadratkan. Oke, selama kita langsung ke contoh ya. Dari persamaan yang pertama ini nih, dari persamaan pertama contohnya ada nilai mutlak dari 1 min 2x kurang dari sama dengan 3. Rumusnya apa? Minus A tanda kurang X kurang lagi A. Berarti tinggal kita tulis saja di sini. A nya 3 kan? Berarti tinggal jadi susah. Berapa? Min 3 kurang, di sini ikutin ya, kurangnya dari sama dengan, kurang dari sama dengan 1 min 2x kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, bagaimana? Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita coba lanjut lagi. Di sini kan tidak ada x-nya, di sini tidak ada x-nya. Di sini yang ada x-nya cuma min 2. Satunya enggak ada x-nya, berarti pindah ke sini satunya, jadi minus. Ini kan positif, pindah ke sini jadi min 3 minus 1 kurang dari sama dengan, sini satunya hilang, tinggal min 2x kurang dari sama dengan. Kalau misalkan satunya pindah ke sini, satu pun pindah ke sini juga, berarti 3 dikurang 1, min 3 min 1 min 4 kurang dari sama dengan min 2x, tetap kurang dari sama dengan 3 dikurang 1, 2. Nah, kalau tadi kan ini penjumlahan pengurangan ya operasinya, sedangkan ini kan min 2x sama ada min 2 dikali x. Berarti kalau misalkan di sini dikali, pindah ke sini jadi dibagi kan, min 4 dibagi min 2. Di sini x min 2 nya udah hilang, tinggal x. Di sini juga 2. Kalau di sini pindah ke sini, ini juga pindah ke sini. 2 dibagi min 2. Nah, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, lanjut ke sini ya. Min 4 dibagi min 2, hasilnya jadi positif 2.
X nya tetap 2 dibagi min 2 min 1. Nah, karena di sini dibaginya sama negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Ini pun sama, ini dibagi min 2 kan, jadi lebih dari sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya nilai X nya, jadi dibalik juga bisa, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Bisa kan? Sama aja dibalik. Sampai sini paham? Ya. Jadi yang dirubah tandanya ini kalau ininya dibagi sama negatif atau dikali sama negatif. Tapi di sininya negatif tetap nggak usah berubah. Jadi kalau misalnya min 4 dibagi 2 berarti nggak usah berubah tandanya. Kalau min 4 dikali 2 nggak usah berubah tandanya. Tapi kalau min 4 dibagi min 2 berubah tandanya. Min 4 dikali min 2 ini berubah tandanya. Paham ya? Lanjut nomor 2. Nomor 2 sama aja kayak sifat yang kedua. Berarti kalau dia lebih dari maka nanti ada dua kemungkinan, X nya kurang dari yang negatif A atau X nya lebih dari A. Oke, kita tulis saja. Berarti gimana? Dua X plus 3 kurang dari negatif 7 atau 2x plus 3 pakai sama dengan ya, jangan lupa karena disamakan sama ini, lebih dari sama dengan 7. 2x kurang dari sama dengan min 7 min 3, jadinya min 10. X kurang dari sama dengan min 10 dibagi 2. Ini yang negatif cuma min 10 nya ya, dibaginya tetap sama positif, maka nilai tandanya tetap seperti ini, min 5. Atau 2x lebih dari sama dengan 7 dikurang 3 4, maka x lebih dari sama dengan 4 dibagi 2, x nya lebih dari sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya nilai X nya X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 2, seperti itu. Paham ya nak? Lanjut ke contoh nomor 3. Ada 2 mutlak dari 2 dikali mutlak dari 2x plus 5 ditambah 4 lebih dari 8. Nah, ini kita kayak kemarin aja dulu. Yang ini 2 mutlak 2x plus 5. Ini kan penjumlahan, pindah ke sini jadi pengurangan. 8 dikurang 4 4. Ini kan perkalian, pindah ke sini jadi dibagi. Maka 2x plus 5 4 dibagi 2 Kalau udah begini berarti kita pakai sifat yang mana nak? Yang kedua ya, bener kan yang kedua ya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Tadi sudah sampai sini ya, ibu udah nulis langsung 2x plus 5 kurang dari min 2 atau 2x plus 5 lebih dari 2. 2x nya kurang dari min 7, min 2 dikurang 5 min 7, x nya kurang dari min 7 per 2. Atau yang sebelah sini 2x lebih dari min 3, 2 dikurang 5 min 3, x nya lebih dari min 3 per 2. Jadi ini ikutin ya, kalau di soalnya tidak ada garis bawahnya maka ikutin semuanya, tapi kalau soalnya ada garis bawahnya diikutin sama dengan, jadi kurang dari sama dengan, ini lebih dari aja, tapi sifatnya sama, rumus sifatnya sama. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya X
batasan, ini bukan mutlak ya, ini batasan. X kurang dari 7/2 atau X lebih dari min 3/2. Kita teruskan ke nomor 4. Nomor 4 ini sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga atau yang keempat juga bisa. Jadi kalau keduanya ada nilai mutlak, maka kedua ruasnya dikuadratkan ya. Oke, kita lanjut aja. Burung. X plus 5 mutlak X plus 5 kurang dari sama dengan mutlak 1 min 9X. Kita kerjakan, keduanya dikuadratkan. X plus 5 kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 9X kuadrat. Ini bukan tanda mutlak lagi ya, tapi tanda kurung biasa. Oke, yang ini bisa pindah ke sini. X plus 5 kuadrat minus 1 min 9X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan ada kuadrat, ini kuadrat. Kalian bisa menjabarkannya atau kalian bisa pakai cara ini. Kalau ada ini, anggap aja A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Ini A nya, ini B nya, maka rumusnya nanti seperti ini. Rumus pengerjaannya, A ditambah B dikali A min B kurang dari sama dengan ini A nya, ini B nya. Oke, kita jumlahkan. Ini kan pertama jumlahkan A ditambah B, X sama X, berarti A dulu ya, tulis ya. A ditambah B nya 1 min 9X, ini ditambah ya, ditambah. Tutup, buka. A nya X plus 5, ini dikurang. Kalau dikurang, buka kurung lagi ya, buat si dia nih yang B nya 1 min 9X, tutup lagi, kurang dari sama dengan 0. Oke, yang X sama X dikurang 9X, ini anggapnya 1, berarti 1 dikurang 9 min 8X. 5 ditambah 1 plus 6. Nah, ini min dikali 1 jadi min 1. Min dikali min plus, berarti ini jadinya min 1 plus 9X. X ditambah 9X, 10X ya. 5 dikurang 1 plus 4 kurang dari sama dengan 0. Maka kita punya dua permisalan X nya nanti. Di sini ada, kita misalkan min 8X tambah 6 sama dengan 0. Min 8X sama dengan min 6, maka X nya sama dengan 6/8. Di sini 10X ditambah 4 sama dengan 0. 10X sama dengan min 4. X sama dengan min 4/10. Atau bisa kita sederhanakan min 2/5. Ini kita sederhanakan dibagi 2, 3/4. Kita bikin garis bilangan. Yang lebih kecil mana? Salah. Min 2/5 kan? Taruh sini min 2/5. Di sini 3/4. Jangan lupa, ini kan kurang dari sama dengan ininya. Kurang dari sama dengan, maka ini kita tutup. Kita warnain. Kalau misalkan kurang dari tidak ada sama dengannya, dibolongin aja ya, jangan diwarnain. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Kita lihat. Di sini negatif ya. Di sini positif. Ya kan? Negatif dikali positif hasilnya sama dengan negatif. Kita taruh di ujung sini. Negatif. Kalau di sini negatif, kesininya positif, kesininya negatif. Kita lihat, ini kurang dari sama
dengan. Berarti kalau kurang dari kita cari yang negatif. Kita cari yang negatif, maka ke sini. Ini yang negatif, berarti ke sini. Maka didapat X-nya, ini kan ke sini, berarti begini. Nah, jangan lupa kurang dari sama dengan min 2/5. Ini X-nya ke sana, berarti tuh. Nah, tandanya lebih dari sama dengan, kasih garis 3/4. Maka himpunan penyelesaiannya X berada di X kurang dari sama dengan min 2/5 atau X lebih dari sama dengan 3/4. Aduh, maaf ya tulisan ibu jelek banget ini. Acak kadul. Paham ya sampai sini? Nah, untuk nomor 5 sama aja ke nomor 4 ya. Jadi ibu udah tulis aja. Ini dikuadratkan keduanya, lalu pindah A kuadrat min B kuadrat lebih dari 0. Enggak ada sama dengannya ya. Lanjut, ini A nya, ini B nya. Ini A nya, ini B nya. Maka masukkan ke sini 3x min 2 ditambah x plus 3 kali 3x min 2 min, buka kurung dulu, x plus 3. Nanti jadinya min x min 3. Yang punya x dijumlahkan jadi 4x min 2 tambah 3 plus 1. 3x dikurang x, 2x min 2x min 3 min 5 lebih dari 0. Lalu kita cari x nya, nilai x nya. Nilai x nya jadi seperti ini, x nya min 1/4 dan x nya 5/2. Kita gunakan garis bilangan. Kalau minus itu kan selalu di sebelah kiri ya, yang lebih rendah di sebelah kiri. Min 1/4, 5/2. Kita lihat lagi di sini. Untuk menentukan ininya plus minusnya kita lihat di sini. Di sini plus, di sini plus. Plus kali plus plus, maka taruh di sini yang paling belakang plus. Nanti di sini negatif, sininya positif. Nah, kalau misalkan dia lebih dari, maka kita ambil yang positif. Kalau yang kurang dari, kita ambil yang negatif. Ambil positif, ambil positif. Ini enggak diwarnain ya, karena dia enggak ada tanda sama dengannya. Oke, maka nilai x nya didapat kurang dari min 1/4 atau x nya lebih dari 5/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, sekian pelajaran untuk pertidaksamaan. Semoga kalian paham. Jangan lupa tugasnya untuk memfoto catatan kalian dan kerjakan latihan soal. Kalau ada yang tidak mengerti atau merasa kesulitan bisa tanya ke ibu. Untuk latihan tidak dikumpulkan, tidak difoto, yang difoto hanya catatan ya nak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada latihan soal pertidaksamaan kayak kemarin ya, kalian hanya tugasnya memfoto catatan. Ini untuk latihan kalian aja. Kalau untuk tugas yang dikumpulkan dalam bentuk soal begini itu minggu depan ya, di pertemuan ke-3. Jadi ini dikerjakan aja. Kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke ibu. Terima kasih.